A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya mujibas sailin, amin ya mujibal qasidin, amin ya rabbal alamin. Wa khoslatani syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billahi wa dharu bil muslimina. Dua hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi, yang perlu kita buang. Jangan sampai ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena dua hal ini adalah la syai'a akhbasu. Tidak ada yang melebihi kejelekannya. Tidak ada yang melebihi keburukannya. Dua hal ini adalah yang paling buruk, yang paling jelek, bahkan anjasu, bahkan ini yang paling najis di antara yang najis-najis. Tidak ada yang melebihi kejelekannya, tidak ada yang melebihi keburukannya, tidak ada yang melebihi kenajisannya dari dua hal ini. Mana dua hal ini yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling najis? Yang pertama adalah asyirku billahi. Musyrik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah perilaku yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling najis secara batiniah. Tatkala seseorang di dalam dirinya menyekutukan Allah Jalla Jalaluh Wahdah, maka ia mempunyai perilaku yang paling jelek. Jauhi kejelekan itu, buang kalau sudah ada keburukan tersebut. Jangan sampai ada di dalam diri kita sesuatu yang paling najis di antara yang najis-najis. Mana? Yaitu menyekutukan Allah. Jangan sampai hinggap berdiam diri di dalam diri kita. Menyekutukan Allah jangan ada di dalam diri kita. Jauhkan, hindarkan, buang jauh-jauh. Dan yang kedua, sesuatu yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling najis itu adalah wadharu bil muslimina. Membahayakan bagi orang-orang muslim. Mencelakakan orang-orang muslim. Perilaku inilah yang menjadi sebab seseorang di hadapan Allah yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling najis. Membahayakan bagi orang-orang muslim. Badannya orang muslim tersakiti dengan bahaya-bahaya yang diperbuat. Jangan membuat diri kita ini kebahayaan yang membahayakan bagi orang-orang muslim. Badannya jangan tersakiti orang muslim ini. Jangan terluka dengan perilaku bahaya yang kita buat. Jangan
disakiti orang muslim. Badannya selamatkan, tenangkan, berikan kedamaian, pikirannya, hatinya, dengan sebab perilaku kita yang kita buat. Gembirakan orang-orang muslim. Jangan disakiti badannya. Au amwalihim, atau membahayakan perbuatan kita bagi orang muslim, hartanya, harta orang muslim hancur, habis karena tipu daya kita. Jangan sampai ada perilaku tercela ini. Jangan membahayakan diri ini untuk harta-harta orang muslim. Jadilah diri ini tampil ke depan untuk melindungi badannya orang muslim. Diri-dirinya orang muslim dilindungi oleh perilaku yang baik kita. Tampillah ke depan, maju untuk menyelamatkan harta-harta orang muslim. Jangan membahayakan, merusak badan orang muslim, harta orang muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini. Maka sesungguhnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khislataini, kembali kepada dua hal. Yang pertama, at-ta'zimi lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah keseluruhan semuanya itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, mengagungkan Allah. Dan yang kedua, wasyafaqati li khalqihi, berbelas kasih kepada makhluk Allah, menyayangi makhluk Allah, mengasihi makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholah, dirikan, tunaikan sholat. Hakikat daripada sholat, intisari sholat itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bermula kita sholat dengan bacaan takbiratul ihram, takbir taharum, kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan dan pikiran berikut hati kita. Ketika kita takbiratul ihram, bibir membaca Allahu Akbar, hati diisi dengan niat sholat yang ditunaikan, sehingga di akhir niat sholat yang kita lakukan ada maksud lillahi ta'ala. Bermaksud sholat yang dikerjakan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena yang lain. Inilah bentuk sholat yang pada intinya ta'zim lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sholat berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat ini adalah perintah Allah.
ketika ditunaikan otomatis mengagungkan Allah dengan bentuk sholat. Wa atuz zakah, dan perintah Allah ini menunaikan, mengeluarkan, membayar zakat. Perintah Allah bagi kita ketika sudah nisab, sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta benda yang kita miliki, maka bayarlah zakat. Wa atuz zakah, bayarlah, keluarkanlah zakat untuk mustahiknya. Ini perintah zakat bagi orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Intisarinya pada hakikatnya adalah berbelas kasih terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zakat, harta benda yang kita keluarkan, yang kita tunaikan, yang kita bayarkan dari zakat yang kita keluarkan itu dialokasikan untuk mustahik zakat, fuqara, masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gharim yang punya hutang dan lain sebagainya, asnaf 8 mustahik zakat kita santuni, kita berikan, kita bayar bagi orang-orang yang berhak menerima zakat untuk makhluk Allah. Zakat ini diberikan, dialokasikan untuk makhluk Allah. Memberikan zakat ini, membayar zakat yang kita keluarkan bagi mustahiknya, yaitu yang menerima zakat adalah makhluk Allah. Ini adalah bentuk berbelas kasih, kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah inilah yang diperintah oleh Allah bagi hamba-hamba yang sudah mencapai nisab sehingga wajib mengeluarkan zakat, dan zakat ini dialokasikan kepada makhluk-makhluk Allah, dan intisarinya adalah membayar zakat itu bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah. Nah, perintah untuk supaya berbelas kasih kepada makhluk-makhluk Allah. Wa qaulihi ta'ala ushkurli wali walidaika. Dan firman Allah, ushkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini kata Allah bagi kita. Ushkurli, bersyukur kepada Allah, bentuk mengagungkan Allah. Wali walidaika, berterima kasih kepada orang tua kita yang telah mengurus kita, yang telah memberikan fasilitas dohir dan memberikan hal-hal kasih sayang dari orang tua kepada kita, maka kita berterima kasih kepada orang tua. Ini adalah perintah Allah. Bersyukur kepada Allah, perintah Allah. Berterima kasih kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, ini bentuk perintah Allah. Intisarinya, hakikatnya adalah bersyukur itu kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan yang kedua, berterima kasih kepada orang tua, ini adalah perintah Allah pula. Dan intisari pada hakikatnya, berterima kasih kepada orang tua, ini adalah bentuk berbelas kasih kita kepada makhluk Allah, dan makhluk Allah ini adalah orang tua. Jadi bermuara semua perintah Allah ini kepada dua hal. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua adalah berbelas kasih kepada makhluk Allah.
Makanya hindari menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah tidak menjalankan sebagaimana hamba kepada Robnya. Karena seorang hamba kewajibannya kepada Robnya, kepada Tuhannya, kepada Allah itu mengagungkan, bukan menyekutukan. Tatkala di dalam diri ada menyekutukan Allah, maka mengagungkan Allah akan hilang secara otomatis. Menyekutukan Allah ada, mengagungkan Allah hilang. Mengagungkan Allah ada di dalam diri kita, maka menyekutukan Allah akan hilang. Orang yang mengagungkan Allah menjadi orang yang paling hebat, yang paling baik, yang paling mulia di hadapan Allah. Dengan sebab mengagungkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita tidak berbelas kasih kepada makhluk Allah, pada khususnya kepada orang-orang muslim, tidak menyayangi orang muslim, tidak mengasihi orang muslim, tidak berbelas kasih kepada orang muslim, maka orang tersebut akan menjadi orang yang paling buruk di hadapan Allah. Tatkala tidak berbelas kasih, tidak menyayangi, tidak mengasihi orang-orang muslim. Karena ia tidak menjalankan perintah Allah. Kalau menjalankan perintah Allah, pasti berbelas kasih. Khususnya terhadap orang-orang muslim. Menyayangi orang muslim. Mengasihi orang muslim. Pada umumnya, makhluk Allah akan disayangi, akan dikasihi, akan dibelas kasihi tatkala menjalankan perintah Allah, yaitu mengasihi makhluk Allah. Nah, hindari dua hal yang paling jelek, dua hal yang paling buruk, dua hal yang paling najis, yaitu musyrik billah, menyekutukan Allah, dan membahayakan orang-orang muslim. Ini adalah perilaku yang paling jelek, perbuatan yang paling buruk, hal yang paling najis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga terhindar kita dari perbuatan tercela ini. Semoga kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, menjadi orang yang memberikan kedamaian, ketentraman, keselamatan bagi orang-orang muslimin, muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awwali muqtahimi. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi amalana.